Saya menanti pertanyaan. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, Ini terkait Java Doc, Bu, yang dokumen. Jadi kan yang di modul kan di situ penerapannya itu kan pakai slash bintang-bintang, penutupnya itu bintang slash, Bu. ya. Saya coba di tempat saya nggak bisa, Bu. Bisanya itu kalau pakai yang versi cara compiler, Bu. Pas di compile nanti pakai keyword Java Doc, Bu. Doc otomatis ini ya. Ya, kalau pakai itu saya nggak bisa. Tapi kalau pakai cara satu lagi yang langsung ketik di CMD-nya bisa, Bu. Tunggu. Doc otomatis ini kalau menggunakan apa tadi yang nggak bisa? Ini yang bintang apa slash bintang-bintang ini, Bu. Yang ini kan? Yang di slide ini kan? Iya, Terus apanya yang nggak bisa? terbuat dokumennya. Untuk membuat dokumennya. Mm-mm. Dokumennya belum berhasil dibuat. Ya, kalau pakai yang slash bintang-bintang, tapi kalau pakai cara satu lagi bisa, Bu. Cara apa? Aduh, agak lupa sedikit. Dia kalau di ketik di compilernya itu nanti kan biasanya kan kalau kita nge-compile kan pakai Java hello Java. Java gitu kan. Nanti Ya. dia ada tambah kata-kata keyword Java doc di ujungnya kalau nggak salah. Oh, oke. Nah, sebetulnya di dalam Java-C ini kan ada beberapa nih ininya, fitur-fiturnya. Nah, jadi yang mana ya? Saya pun agak jarang juga pakai yang ini. Source ya. Nah, sebetulnya kalau untuk menggunakan komentar yang otomatis ini, kita nggak pakai Java-C sebetulnya. Yang kita gunakan itu adalah Javadoc. Karena kalau Java-C gunanya memang untuk melakukan proses kompilasi, kita compile. Nah, sedangkan untuk meng-create dokumennya, ya dokumen yang udah kita masukkan ke dalam file .java-nya itu, kita gunakan Javadoc. Nah, Javadoc yang ini, ya sebetulnya seperti itu. Nah, contohnya, tapi tadi saya nggak buat ya. Saya buat contoh di sini. Tapi saya nggak hafal persis ya. Mulai dari sini ya, kalau nggak salah. Karena biasanya untuk menggunakan komentar yang ini sangat membantu kita kalau kita pakai IDE. Biasanya kalau kita pakai IDE itu sudah by default udah ditambahkan. Nah, kalau kita pakai text editor biasa memang ya harus ketik manual lagi ya. Harus ingat juga kan bagaimana strukturnya. Nah, saya pun di sini agak-agak lupa juga nih strukturnya seperti apa. Kita coba aja lah ya. Kode program ini Javadoc Java Zero. Oke, nah sekarang kita lihat tadi di folder contoh C. Nah, inilah dia hasilnya ya, yang tadi saya create tadi, ini dia hasilnya. Mana yang dikatakan sebagai Java API-nya di bagian index ini. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Ini otomatis langsung akan muncul public class dan seterusnya. Keterangannya. Ya, ini dia. Tadi mana ya? Oh, berarti tadi saya struktur penulisannya silap berarti, bukan seperti ini. Oke, itu dia. Ya, nah kalau menggunakan BlueJ ini biasanya otomatis, NetBeans juga otomatis. Pokoknya kalau menggunakan IDE memang udah otomatis. Saya udah install BlueJ atau belum ya? Aduh, lupa pula saya install BlueJ. Minggu depan lah saya tunjukkan kalau menggunakan BlueJ seperti apa.
Pokoknya saya belum install karena kebetulan di laptop satu lagi yang ada. Oke, siapa tadi yang tanya? Zikrullah ya. Udah paham? Habibie. Alhamdulillah udah lumayan lah. Oke. Ya agak kurang tentang penggunaan dokumennya nanti. Ya, jadi penggunaan dokumennya mungkin nanti bisa di apa ya istilahnya cara menggunakannya. Nah, cara menggunakannya itu ada strukturnya. Jadi saya sudah di internet, strukturnya itu seperti apa, saya pun nggak ingat pasti. Nah, memang kalau kita pakai IDE memang sudah sangat membantu sekali ya. Nah, jadi lebih kurang formatnya seperti ini. Nah, ini dia format. Kalau ini yang bagian atas, ya ini yang bagian atas sekali. Nah, ini dia. Nah, biasa kalau ada add param, param itu untuk parameter, add return itu adalah dia akan mengembalikan tipe data apa ya, apa yang akan dikembalikan. Nah, kemudian ada add C dan seterusnya. Nah, untuk detailnya memang harus dipelajari satu persatu fungsinya itu seperti apa. Tapi nggak susah, karena memang dia sifatnya apa ya, readable. Yang dimaksud dengan readable itu dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ada kata-kata add order, kita udah langsung terpikir, oh ini berarti siapa yang menulis coding ini. Kalau ada kata-kata add version, oh berarti coding ini versi keberapa, seperti itu. Jadi dari sisi penulisan sebetulnya dari sisi membaca Javadoc-nya itu tidak terlalu susah, cuman mungkin kita harus melihat struktur pastinya itu seperti apa ya. Nah, jadi misalnya seperti ini ada add return ya, ada add deprecated. Nah, kalau add deprecated ini biasanya nanti saya jelaskan di bagian annotation ya, karena deprecated itu adalah salah satu annotation. Kemudian ya banyak ini penggunaannya, tapi yang paling umumnya itu yang paling umum saya coba tunjukkan. Nah, yang paling umum itu biasanya seperti ini aja. Jadi ini adalah deskripsi daripada programnya, kemudian add order itu untuk penulis program, add version untuk versi programnya itu versi berapa. Kemudian, nah tulisan ini ya konstruktor, jadi ini nanti juga akan muncul di apa namanya di Javadoc-nya ya documentation-nya. Nah kemudian ini penjelasan untuk masing-masing metode. Nah, ini penjelasan untuk masing-masing metode. Kemudian di sini ada add param untuk parameter, add return itu adalah untuk menjelaskan dia akan mengembalikan nilai apa. Ya, contohnya misalnya di sini add param y. Nah, ini sampel parameter, kemudian add return the sum of x and y. Jadi dia akan mengembalikan nilai jumlah dari x dan y. Jadi lebih kurang seperti itu makna dari Javadoc-nya. Memang harus kita baca untuk tahu struktur pastinya itu seperti apa. Tapi untuk memahami tidak terlalu susah karena memang dia ya, dalam bentuk bahasa Inggris biasa, jadi bisa lebih mudah dipahami. Itu berarti yang komen nanti ada muncul di file HTML ya, Bu? Gimana? Itu kan yang di komen kan ada beberapa aja, berarti nanti ada muncul di file HTML-nya setelah di Javadoc. Ya, ya. Jadi apapun yang ada di dalam slash bintang 2 kali bintang slash itu nanti akan muncul ke dalam file HTML-nya otomatis. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini kan hanya slash 2 kali saja ya. Nah, ini nggak akan masuk.
Nah, tapi yang masuk itu hanya yang slash bintang 2 kali bintang slash. Jadi itu otomatis akan masuk. Akan terbaca otomatis sewaktu kita mengenerate documentation-nya dengan menggunakan Javadoc. Itu. Ya, gimana? Tapi kalau yang untuk kelas-kelas itu juga ada termasuk, Bu. Kayak ini kita pakai kelas apa, nanti ada pakai metode-metode apa. Kayak yang Maksudnya tadi, kelas-kelas apa? saya kalau Ya, pas saya coba kemarin, pas saya buka HTML-nya, di situ ada keterangan apa-apa aja yang saya pakai metodenya, kelasnya jenis apa. Kayak yang tadi di HTML yang buka. ya. Nah, ini udah otomatis. Mana tadi yang saya buka? Nah, file HTML ini dia Ah, akan di-generate sesuai dengan versi Java kita ya. Jadi kalau versi Java ke-7 nanti tampilannya lebih kurang seperti ini. Ini punya dulu. Jadi versi Java ke-7 tampilannya seperti ini. Kalau yang versi Java 8 itu seperti yang sebelumnya yang ini tadi. Nah, ini dia. Nah, ini hanya sekedar beda versinya aja ya, beda tampilan, tapi dari sisi isinya itu sama persis, ya isinya sama persis. Nah ini segala macamnya ini akan generate otomatis. Jadi tadi kan dia akan membaca kelas kita namanya persegi bintang. Ini semuanya otomatis. Nah ini tadi kata-katanya di sini kan. Nah ini dia kata-katanya. Write a description of class persegi bintang here. Nah di sini munculnya. Kemudian order, version. Nah ini dia. Nah, kemudian summary yang ini ya, constructor for objects of class persegi bintang. Nah, di sini dia kata-katanya. Nah, kemudian yang tadi ada set panjang. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini munculnya di sini set panjang. Nah, ini kalau kita klik ada penjelasan lebih detailnya lagi. Seperti itu. Ya. Nah, berarti meskipun metode-metode sama kelasnya itu nggak dimasukkan ke dalam komen, tetap terbaca dia ya? ya, dia tetap akan terbaca. Dia memang proses Javadoc seperti itu. Dia akan membaca otomatis semua kelas dan metode yang memang ada kita buat gitu. Nah, tapi documentation-nya yang dibaca ya apapun itu yang kita tulis di menggunakan documentation slash bintang 2 kali bintang slash ini, itu saja yang akan masuk ke dalam documentation pada API-nya. Nah, jadi selain documentation yang selain menggunakan bentuk seperti ini itu nggak akan masuk. Nah, contohnya misalnya yang ini tadi kan, nah ini kan hanya double slash-nya saja, nah itu nggak masuk. Tuh, gimana? Terima kasih banyak, Bu. Udah dapat pencerahan. Oh, oke.